Allahu 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'da, wa ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain, yaqul yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi' wa huwa min sunanil hayat. Disunnah ke mengangkat kedua tangan di dalam salat itu hanya pada 4 tempat angkat tangan. Nah, kan dalam salat ada angkat tangan. Nah, mengangkat tangan itu hukumnya sunat, namanya sunat hayat. Dalam salat itu ada 2 sunat, ada sunat hayat, ada sunat ab'ad. Sunat ab'ad kalau tidak dilakukan disempurnakan dengan sujud sahwi. Sunat hayat tidak dilakukan, tidak apa-apa, dan tidak perlu disempurnakan dengan sujud sahwi. Tetapi meninggalkan sunat hayat tanpa uzur hukumnya makruh. Jadi dia menghilangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmatu raf'il yadaini fi sholati kama qala Syafi'i rahimahullah ta'ala ta'zimuhu ta'ala haitsu jama'a bainal i'tiqadil qalbi wa nutqil lisan al-mutarajjimi an wa amalil arkani wa qila al-isyara ila tarhi ma siwahu ta'ala wal iqbal bi kulliyatihi ala salati. Jadi hikmahnya mengangkat 2 tangan itu termasuk di dalam salat sebagaimana telah ditekankan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu mengangkat tangan itu ta'zimuhu ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni penghormatan, pengagungan, di mana pelakunya telah menyatukan antara keyakinan hati, pengucapan lidah yang ditafsir ke dengan anggota-anggota tubuh. Dan ada lagi menyatakan bahwa mengangkat 2 tangan di dalam salat itu adalah pengisyarahan ila tarhi masiwahu ta'ala, pengisyaratan kepada penapisan segala sesuatu selain Allah ta'ala, wal iqbal, dan menghadapkan dirinya, keseluruhan dirinya pada pelaksanaan salatnya. Wa qila al-isyaratu ila rabbil hijab bainal 'abd wa baina rabbih. Wa qila ghairu dzalik. Ada lagi mengatakan takbir itu mengangkat dinding hijab antara hamba dan Tuhannya. Jadi ucapan kalimat Allahu Akbar itu adalah terjemahan isi hati seorang hamba yang mengakui besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi tak kata yang lebih besar dari Allah ta'ala. Itu pengakuan kita. Jadi siapapun juga kita, dan apapun yang namanya selain dari Allah, masiwahullah, selain daripada Allah ta'ala, itu adalah kecil. Yang besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pengakuan hati seorang hamba dibentuk dengan perbuatan, diucapkan dengan lisan. Allahu Akbar. Panjangnya tu, yang boleh panjang nian tu waktu takbiratul ihram, yang pertama kali sholli fardhu maghrib. Allahu Akbar, boleh 7 alif, 14 harakat. Allahu Akbar
boleh panjang, asal tidak sampai cak 2 hari. 7 alif. 1 alif tu 2 harakat. 7 kali 2 14. Boleh. Paling panjang. Lebih dari situ kali dia nak masuk ke niat. Allahu 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 Allah Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain, yaqul yusannu raf'ul yadaini fi 4 mawadhi'. Wa huwa min sunanil hayat. Disunnah ke mengangkat kedua tangan di dalam salat itu hanya pada 4 tempat angkat tangan. Nah, kan dalam salat ada angkat tangan. Nah, mengangkat tangan itu hukumnya sunat, namanya sunat hayat. Dalam salat itu ada 2 sunat. Ada sunat hayat, ada sunat ab'ad. Sunat ab'ad kalau tidak dilakukan disempurnakan dengan sujud sahwi. Sunat hayat tidak dilakukan tidak apa-apa dan tidak perlu disempurnakan dengan sujud sahwi. Tetapi meninggalkan sunat hayat tanpa uzur hukumnya makruh. Jadi dia menghilangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmatu raf'il yadaini fi sholati kama qala Syafi'i rahimahullah ta'ala ta'zimuhu ta'ala haitsu jama'a baina i'tiqadil qalbi wa nutqil lisan al-mutarajjimi an wa amalil arkani wa qila al-isyara ila tarhi ma siwahu ta'ala wal iqbal bi kulliyatihi ala salati. Jadi hikmahnya mengangkat 2 tangan itu termasuk di dalam salat sebagaimana telah diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu mengangkat tangan itu ta'zimuhu ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni penghormatan, pengagungan, di mana pelakunya telah menyatukan antara keyakinan hati, pengucapan lidah yang diterjemah ditafsir dengan anggota-anggota tubuh. Dan ada lagi menyatakan bahwa mengangkat 2 tangan di dalam salat itu adalah pengisyarahan ila tarhi ma siwahu ta'ala, pengisyaratan kepada penapisan segala sesuatu selain Allah ta'ala, wal iqbal, dan menghadapkan dirinya, keseluruhan dirinya pada pelaksanaan salatnya. Wa qila al-isyaratu ila rabbil hijab bainal 'abd wa baina rabbih. Wa qila ghairu dzalik. Ada lagi mengatakan takbir itu mengangkat dinding hijab antara hamba dan Tuhannya. Jadi ucapan kalimat Allahu Akbar itu adalah terjemahan isi hati seorang hamba yang mengakui besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi tak kata yang lebih besar dari Allah ta'ala. Itu pengakuan kita. Jadi siapapun juga kita, dan apapun yang namanya selain dari Allah, masiwahullah, selain daripada Allah Ta'ala, itu adalah kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengakuan hati seorang hamba dibentuk dengan perbuatan, diucapkan dengan lisan. Allahu Akbar, panjangnya tu
Yang boleh panjang nian tu waktu takbiratul ihram. Yang pertama kali sholli fardhu maghrib, Allahu akbar, boleh 7 alif 14 harakat. Allahu akbar, boleh panjang. Asal tidak sampai cak 2 hari. 7 alif. 1 alif tu 2 harakat. 7 kali 2 14. Boleh. Paling panjang. Lebih dari situ kali dia nak masuk ke niat. Lain dari takbiratul ihram, takbir yang pertama tidak sepanjang itu. Takbir itu dibedakan lagunya. Lagu takbirnya tu dibedakan. Namanya takbiratul intiqal, dibedakan dengan geraknya. Misalnya dia nak rukuk, bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar. Dia agak pendek. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Allahu akbar, duduk. Allahu akbar, sujud. Allahu akbar, berarti tegak. Itu gunanya dibedakan kalimatnya tu untuk nolongi wong buta. Untuk nolongi wong buta, karena mereka tidak nyingok gerak kita. Kalau geraknya sama, kalau dia yang bingung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kesian dia bingung. Bingung untuk si buta tadi. Sama dengan wong azan. Wong azan tu sunat nyucuk kuping. Itu petunjuk buat wong pekak. Jadi kalau ada orang tegak ngadep mik nyucuk kuping, berarti azan dia tu. Oh azan, yo azan. Dia tak dengaran. Jadi itu isyarat. Di samping itu azan nutup kuping tu supaya suaranya kuat. Dan dia nguat ke suara tu tidak malu. Kalau tidak tutup kuping, dia suara kuat, malu. Allah, malu. Tapi kali ini kan, nah, lah suara lah kuat. Allah, masih ada kan? Allah, ada masih. Karena dia tak dengar. Sehingga dia tidak malu menguatkan suara. Ya, itu gunanya kuping tadi supaya dia keluar suara yang kuat. Karena azan itu tidak disuruh. Wong azan itu yang suaranya tidak bagus. Memang yang azan itu disuruh yang suara kuat dan suara yang merdu. Karena itu daya pikat, daya tarik. Ada juga wong yang tidak setuju. Ada ulama yang melarang azan itu dilagu-lagukan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang tak setuju? Kira-kira ujinya kalau seorang raja namanya dipanggil dengan belagu-lagu. Misalnya raja mana pendapat? Nah, itu pendapat yang mengatakan azan itu tidak boleh dilagukan. Sehingga ada yang azan lurus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang macam itu. Katanya di Hadramut yang banyak lagunya macam itu, cepat lurus baik. Tu Kalau kita nak dengar sekali lewat, mungkin azan wong Indonesia ni tambah lagi Muammar, Mirwan Batubara, kori-kori Indonesia
Mesir, sedap-sedap azannya, lemak-lemak ya loh. Dibanding dengan azan di Mekah. Azan di Mekah tu dah pula ada lagu. Cuman ada dua kok yang di Madinah sikok, yang azannya lemak di Mekah sikok. Yang lain biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya lagu-lagunya macam itu Kalau nak lemak masih sedap lagu Indonesia. Maksudnya yang pakai lagu-lagu wong ngaji Quran, Tengok di YouTube itu suara-suara azan yang indah. Qari Indonesia, Anda dengar. Gunakan YouTube tu untuk tengok yang bagus. Maju duduknya maju. Masih banyak yang datang. Baru jam 8.10 hari ni. Maju. Main panjang pula kaki kamu ni. Manjat pinang kalah terus. Maju. Kan? Banyak kan boleh masih. Alhamdulillah. Jadi itu untuk menyatakan antara hamba dengan Tuhan. Pengakuan. Kan banyak Allahu A'zam. Allah Maha Agung. Coba mana nak memahami Maha Agung? Allahu A'la. Allah Maha Tinggi. Kurang ngerespon. Tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Udah, yang lain kecil. Jadi langsung kalimat takbir itu adalah kalimat pengakuan kita. Kita ni dalam solat banyak pengakuan kepada Allah, tapi prakteknya jauh. Kata Guru Ijai, tiap hari kita sehari semalam 17 waktu memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tapi hidup masih ngoceh, masih ngutuk, masih ngasuh kurang terus. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hidupku matiku semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala. Ini rajin ibadat supaya cita-cita tercapai. Rajin ibadat supaya jadi orang kaya. Rajin ibadat supaya berdagang lagi. Kan salah kalau niatnya. Padahal lanjut tahu, kaya miskin, berdagang lagi tak lagi, itu nasib. Nasib, bukan dari solat. Uang kaya itu bukan karena rajin ibadat, uang maksiat bukan karena maksiat. Kaya miskin karena sudah bagian. Enak? Nah, ada dari kecil uang ibadat sampai anak mati masih sarung. Tidur lagi rumah waris. Lemak juga kalau waris bapaknya masih bagus, tinggalan buyut. Buyut tu abahnya, yainya bocoknya lah 3 turunan. Kalau tidur nyungak. Ngawasi sako tu kalau kubur. Santai-santai tidur, sako ngelantak dia. Nah, masih sako. Cuman alhamdulillah, uang makan dia makan. Uang hari raya, dia hari raya. Uang berbaju, dia berbaju. Dia kata yang kurang. Semua makhluk tidak ada yang kurang. Semuanya kebutuhan dipenuhi oleh Allah. Cuman kita ni banyak kendak. Jangankan kita yang tidak mampu, mereka yang mampu memiliki kelebihan harta lagi ngasuh kurang. Nah, yang sudah gajinya miliaran, hartanya banyak, sehari boleh duit puluhan juta, keuntungannya lagi-lagi masih mencari. Tambah lagi kita ni nyari puntungan rokok. Yang punya rokok pakan lagi masih nyari. Kita rokok puntungan cak 2 kali ngisap muang jadilah. Boleh rokok nak hidup 2 kali muang. Wah. Nyari pula 2 kali muang penting berasa mulut. Ya. Nah, jadi
Jadi apa? Salah niat. Padahal pengakuannya sesungguhnya solatku, ibadatku, hidup matiku semata-mata untuk Allah. Bahasa untuk tu karena. Kalau kita maki untuk, berarti Allah butuh dengan kita. Mustahil. Allah ibadatku, solatku untuk Allah. Kapan untuk? Berarti ngenjuk. Kapan ngenjuk? Berarti Allah butuh. Mustahil Allah butuh dengan makhluk. Tapi ibadat kita tu karena Allah. Ibadat ni karena perintah Allah. Macam itu. Kita melangkah ke majlis segala macam. Cuman berkat kita taat kepada Allah, mungkin hajat kita dikabulkan Allah. Dengan gaji kita besar, dengan hasil kita banyak, itu menjadikan kita mudah untuk berbuat kebaikan. Kita nak sedekah gampang, nak nolong orang gampang, untuk berbuat kebaikan gampang. Tapi kalau kita subuh sara, nah itu yang susah. Tak? Ada orang susah, kita tolong. Ada orang nak bantuan masjid, kita melok. Orang nak ini, itu baik tujuan kita punya rezeki tadi. Kalau untuk kebutuhan hidup lebih dari cukup. Siapa pula sanggup sehari makan sekilo? Sehari makan sekilo? Alah, bebek tak ada. Pecah khususnya. Tak? Ngas nyawa. Jadi ucapan itu pengakuan antara hamba dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi selain dari Allah tidak ada yang besar. Jadi tak usahlah merasa diri cak kehebatan, cak kayo, cak apa. Pokoknya cak mana weh. Jangan pakai cak-cak. Kalau memang kita cak merasa hebatnya dari Allah, jangan sampai yang kita makan tadi jadi kotoran. Tak. Baca kita mising tu betul emas, betul berlian, kita koyo tu minyak. Kalau memang kita hebat, aturlah hidup kita dewek. Kalau memang kita baca ngatur hidup. Ada orang ni dari jero perut, dari belum jadi sudah kaya, dari belum jadi ke dunia masih bentuk supaya malah kaya. Sampai mati ke tak ada pernah ngecap hidup sara. Ada orang yang lahir di keluarga-keluarga mampu tu, mana mereka ngasuh ke sara. Berbeda dengan kita yang hidupnya pernah merasa sara. Tak? Jadi ada juga orang yang berfikir dari dulu hidup ni lah sara, kapan lagi nak nikmatinya. Jadi sehingga dia berfikir untuk memuaskan dirinya. Masuk ke majlis itu. Masuk ke majlis masuk. Dacak maju lagi duduk. Dacak. Habis. Bangkun. Pasang kelas situ. Iwan, sudah. Allah. Gak besar lagi majlis. Belum malam minggu ke ini. Ini yang belajar dengan anak ini. Belum undangan ni. Jadi yang hadir majlis ni kayak malam minggu depan, tolong cepet datang. Ngatur motor, ngatur tamu. Mak tak usah duduk, malak duduk tiap malam Sabtu. Ngatur tamu kalau macam mungkin baca 2,000-an orang hadir. Jadi kalau di mana nak cari tempatnya ni. Sah. Alhamdulillah. Kehadiran kamu untuk jadi saksi buat diri sama-sama kita. Saksi di akhirat. Kalau di persidangan di mahkamah Allah di akhirat, tolongi satu pik, tolongi ya Allah jangan masuk ke dia tu neraka. Dia tu ngajar terus malam Sabtu. Itu cawisan. Jangan diamin ke masuk neraka.
Refleks. Amin itu refleks. Hamba sekarang ngomong, Ustaz, dah heran kali Ustaz. Kalau seandainya Ustaz masuk syurga, aku masuk neraka, tolonglah Ustaz cari aku. Nak nyari kau je dengan aku. Sama mereka ngongkon anak masuk neraka. Kalau Ustaz masuk surga, kalau Ustaz masuk surga, anak masuk neraka, tolonglah Ustaz cari anak di neraka. Ayah. Cari kahwin lain weh. Anak lagi belum tahu ke mana ya. Ya Allah. Neraka punya Allah, syurga punya Allah, kita pun punya Allah. Jadi di mana be Allah nak naruh kita, terima. Cuman ada niat, ini jalan ke syurga, ini jalan ke neraka. Jalan yang ke neraka jangan diliwati. Jalan ke syurga liwati. Kalau lah tahu ini jalan ke neraka masih kita liwati, salah sopir apa salah dakocan? Tidak salah sopir dakocan, tidak galak menggi. Jadi tidak ada salah sopir, memang salah pengguna jalan. Jalan untuk mobil dilewatinya jalan kaki. Ahaduha, yang pertama disunnahkan mengangkat tangan inda takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram, takbir yang pertama. Jadi kalau kita solat ada kalimat Allahu Akbar pertama itu namanya takbiratul ihram. Masih ingat takbiratul ihram? Yang wajibnya yang mana? Mengucapkannya yang wajib. Ngangkat tangannya sunat. Allahu Akbar. Nah, ngangkatnya tu sunat. Nyebut Allahu Akbarnya wajib. Itu namanya takbiratul ihram. Namanya. Fayabtadi'ur rab'a fiha ma'abtida'i takbir wa yunbihi ma'antihatihi. Maka hendaklah dia memulai pengangkatan tangan itu di dalam bersamaan dengan permulaan takbir, dan mengakhiri pengangkatan tangannya itu bersamaan dengan berakhirnya takbiratul ihram. Jangan salli fardhu maghrib Allahu Akbar, jangan. Atau Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, jangan. Jadi mulai dari Allah, tangannya berangkat. Allahu Akbar, ngangkatnya mulai alif sampai huruf ra. Allahu Akbar. Nah, di masyarakat ni ada yang nulukan Allahu Akbar. Ada. Itu menyalahi sunnah. Ada yang Allahu Akbar, dah sampai duluan. Ada yang Allahu Akbar, tidak ngangkat, itu nyalai sunat. Yang afdalnya begitu kalimat Allahu Akbar, tangan mulai diangkat sampainya disenakep sampai bar. Allahu Akbar. Macam itu Wa qala al-Mahalli wa yukabbiru ma hatti yadayhi. Telah berkata Syekh Al-Mahalli, hendaklah ia bertakbir dengan persamaan dengan turunnya dua tangannya. Ada yang Allahu Akbar. Ini juga pendapat. Wa qala al-Bajuri fabtida'u huma kadzalik. Adapun permulaan mengangkat dua tangan seperti itu bersama dengan pengucapan takbir. Fama yaqaul an min ar-rafi qabla takbir khilaf sunnah wa in fa'alahu katsirun min ahli al-ilm.
Adapun praktek yang terjadi sekarang ini qabla takbir, sebelum takbir. Khilafus sunnah, merupakan ini adalah menyalahi kesunahan. Wa in fa'alahu katsirun min ahli ilm, meskipun banyak dari kalangan ahli ilmu telah melakukannya. Tuh. Allahu Akbar, lah sampai duluan. Nah, ini menyalahi sunnah. Yang pas seli fardhu maghribi, misal salah rakaatin adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, tingginya ukuran dengan kuping di bawah. Allahu Akbar. Tak ada main ini. Tak main ini. Nah, jadi kalau dipagakkan kuping, ukuran kuping. Allah, jangan main ini. Karena disunahkan tapak tangan ini dihadapkan ke kiblat. Bukan main ini. Allah, ini namanya agak-agakan. Bukan ngadep kiblat, agak-agakan. Allah. Bahkan ada yang agak mungkukkan tangan. Allah, ini dikiblatkan. Bikin tombek yang ini, be. Allah, ini. Nah, memang yang wajib dihadapkan kiblat itu dado. Jadi sebaiknya anggota-anggota badan itu solat dihadapkan kiblat juga. Sangkan itu kita solat kaki nak ditegakkan macam ini waktu duduk, waktu sujud. Nah, waktu kita berdiri juga kaki diluruskan ngadep kiblat, jangan dimalang ke. Walaupun hanya ditegakkan malang itu sunat, sah, tapi sebaiknya dihadapkan kiblat. Kaki waktu solat lurus ke baik. Jangan macam cangka betet anda. Nah, lurus ke. Lurus. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allah. Inilah sampai. Belum bar. Atau Allahu Akbar. Baru sampai. Itu menyalahi sunnah. Yang sunat mulai takbir sampai terakhir pas kalimatnya. Wasunnatu tahsulu bi ayrafil kan. Kesunahan mengangkat kedua tangan dapat didapatkan dengan cara pengangkatan dua tangan bagaimanapun bentuk caranya. Wa akmalahu ayyarfa kaffai muqabilal mankibaihi. Namun pengangkatan dua tangan yang paling sempurna adalah ayyarfa kaffaihi muqabila mankibaihi. Mengangkatkan dua telapak tangannya di sisi depan dua pundaknya. Nah, ini pundak al-bahu. Nah, ya, ini yang dituntunkan. Bukan di sini. Ada yang Allah. Ya, ada kan? Biarkanlah, itu urusan wong. Itu pelajaran mereka, kita no problem lah. Dengan masalah wong, urusan wong. Yang penting ana pesankan dengan siapapun juga. Yang penting perbuatan anda solat itu anda dapat dari guru. Anda punya gurunya. Selama ini gerak kita solat tahu dari mana? Tahu dari nyingok, apa tahu dari nyuntuh, apa tahu dari belajar. Silakan anda nak model mana silakan. Tapi siapa guru anda? Karena guru itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau sekendak gitu dah baca. Kalau kita terjingak orang salah. Terjingak orang salah mana? Jadi ada yang Allah. Ini kendak dia. Enak. Sama dengan orang nak rebut-rebut milih presiden, dia urusan orang lah. Kita tak baca maksud wong sudah punya apa? Pemilih apa pilihan. Ya dia nak milih Prabowo silakan, dia nak milih Jokowi sudah. Ya. Ya hari dia nak apa? Itu nak marah apa? Nak hak dia. Hak konstitusi.
Nak dipaksa dah baca. Oh, PNS dah bisa lah. Nak PNS, nak swasta, hak dia. Dia yang ngerasakan. Kalau dia yang ngerasa lemak si fulan, dia pilih si fulan. Biarpun dia Ustaz Taufik, walaupun Ustaz apa calon presiden, kalau dia tidak setuju, memang kita mau paksa, tak baca lah. Uji kita, ini kuih ini lemak, kuih ini nak lemak. Uji kita. Uji yang mungkin tak lemak. Ada yang galak makan kuih lumpang, ada yang tak galak, ya kan? Ada yang galak makan pizza. Anak tidak galak makan pizza. Uji kamu pizza tu mahal, ada yang 40.000. Ya tak? Ada yang 50, ada yang 100. Oi Ustaz mahal, dah galak. Anak masih galak lah. Mbak gendum. Gendum. Cak 5 sendok gendum. Njuk telur 3. Kocoki. Goreng. Garing-garing. Pucuknya njuk mentega. Amburi gula. Njuk itu anak daripada pizza. Tapi bagi mereka mungkin pizza tu lemak. Ya silakanlah. Kita tak bisa nak mak. Itulah tadi bahasanya. Jadi itu terserah wong. Wong yang ngasuh kan. Oh zaman ini si Fulan jadi pemimpin. Rasanya lemak ni kan. Begawi gampang, barang murah. Segalanya nikmat, pajak murah. Berubat gratis, lemak. Tak kata penekanan, oh alah kelemaknya jabatan. Semua rakyat yang tak ada yang nganggur, begawi galau. Orang-orang asing dari luar negeri boleh masuk ke Indonesia tapi dibatasi, tidak boleh memiliki. Allah kenikmatnya. Pilih lagi. Kita ngasuh kan. Jadi kita tak bisa maksud. Kau mesti milih aku, kan tak kau ingin ngantak kau. Nak baca lah. Jadi terserah wong. Wong nak milih Prabowo, majulah. Wong nak milih Jokowi, biarkanlah. Kita tidak baca maksud. Tidak baca maksud. Hak wong, ayat yang wong ayat yang menikmatinya. Jangan. Itu hak naluri. Naluri tidak bisa. Yang dirasakan oleh seseorang. Macam dengar ceramah. Uji kamu dengan Ustaz Taufik lemak. Uji kamu dengan Ustaz Taufik sedap. Ya kamu lah. Ada yang tidak setuju dengan Ustaz Taufik. Bukan sedikit yang ceramah. Di YouTube, di Instagram, di masjid, di musola banyak. Tapi di antara banyak tu, oh ya aku resep lah dengan Ustaz ini. Aku lebih senang dengan Ustaz ini. Aku cuman kurang lah dengan Ustaz ini. Cara dia nerangkan kurang sedap. Ustaz ni juga belajar, bukan tidak belajar. Banyak kiai di Palembang. Dari yang paling tua-tua dulu, ada yang didodok, belajar, ada yang tidak. Jom Ustaz, itu no kiai tua. Dengari dia ngajak, tidak akal. Payah be kita duduk di majlis yang kita tidak buang-buang time aja. Ya. Timah kita terbuang baik, timah kita. Jadi kalau terbuang kan tak ada guna lah. Jadi kita tu duduk, begitu dia ngomong, macam hati kita diajaknya ngomong. Sehingga kata Syekh Sya'rawi, anak ngomong ni ngomongkan hati wong. Bukan ngomongkan rainya, hatinya diajak ngomong. Kalau pacak kita ngomong, wong tu tidak ada membahas lagi. Kalau kita ngomong, wong masih membahas, itu bikin waktu yang panjang. Ya, kita harus memberikan apresiasi kepada mereka. Apresiasi. Itu seperti budak-budak yang galak azan, yang galak ngaji, yang galak ngurusi di musola, di masjid. Bapak ibu kita harus kasih apresiasi mereka. Jiwa itu. Abdi, budak ni apresiasi. Apa apresiasi ni makanan? Apa? Oh, jika kita budak yang galak ngaji, galak azan tu njuk hadiah. Hargoi. Njuk duit, njuk makanan. Jadi oh iya, nak nyambung. Ya, kalau kita pakai bahasa yang penting hadirin setelah kita melaksanakan maul ini, kita harus ada reaksi dari setelahnya itu. Apalah reaksi? Harus ada perubahan,
hasilnya apa? Oh, benar itu je kiai itu. Nah, mikir lagi dia. Apa reaksi, apa ereksi, dia mikir. Ya, nah, si Anwar itu dia sasis saja. Eksistensi, efisiensi. Tak nyambung, bahasa itu pening balak. Jadi budak orang bagus ni, korupsi itu bagus. Telah terjadi, bapak itu telah melakukan korupsi, seorang koruptor. Uji wak itu bagus, Mak. Bagus itu. Bagus. Dia waktu maling, Wak. No, tangan ni. Oh. Itu ya, kau. Korupsi itu, Wak maling. Dia tu tukang maling. No, tangan ni. Kau ngajar dia tu. Uji wak tadi bagus. Uji ku apa dia? Koruptor tu. Nah, tak. Jadi, banyak mikir. Jadi, uji wong, uji kamu, oh lemah melok satu topik majlis. Ada yang katakan, dia nak tawa terus, macam pelawak. Ada yang tak setuju. Biasa. Jangankan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha sempurna, sampai hari kiamat masih orang benci. Allah tu maha adil, maha kuasa, maha mengetahui segala-galanya. Dibencinya oleh orang. Nabi Muhammad makhluk paling sempurna. Orang benci dengan Nabi Muhammad. Tambah lagi dengan kita. Pasti pro dan kontra tu. Nah, bingung orang kan? Ada yang setuju dengan yang tak setuju tu pasaran. Kalau banyak ada orang yang tidak setuju dengan kita, itu untuk memacu diri kita untuk berbuat lebih baik supaya dia setuju. Banyak yang awalnya mereka tak setuju dengan gawe yang kita baik terus jadi wong setuju. Ada yang awalnya wong setuju, ujung-ujung tidak setuju. Itu pasaran. Yang jelas, seorang mulia dan hina bukan mulia bukan karena pujian, hina bukan karena cacian. Mulia dan hina karena sudah ketentuan. Saat ini kau dimuliakan, saat ini kau dihinakan. Qulillahumma Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Allahumma qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Katakan ya Allah, malikal mulki, raja yang merajai, mulka man tasha', memberikan kekuasaan itu bagi yang dikehendaknya. Wa tu'izzu man tasha', memuliakan bagi yang dikehendaknya. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha', nak menghinakan bagi yang dikehendaknya. Jadi hina dan mulia itu bukan gawe manusia. Menghinakan dan memuliakan seseorang karena Allah. Ya? Jadi yakin itu. Jadi balik tadi, wa akmalu ayyarfa kafai muqabila mankibaihi. Yang paling afdal adalah pengangkatan dua tangan yang paling sempurna, ayyarfa kafaihi, mengangkat dua telapak tangannya, muqabila mankibaihi, di depan dua pundaknya. Allahu Akbar. Maka itu Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, mak mana takbir Nabi? Nabi ngangkat tangan, kalau diparakkan kuping, pas di kuping. Allah. Nah, Allahu Akbar. Jadi bukannya Allah. Tak. Atau cak nak mati tak, hidup tidak. Tak. Atau Allah tidak. Allah tidak. Jadi Allah. Ya. Ini untuk wong lanang. Untuk wong betina, dianya tetap di dada. Wong betina ni solatnya tidak ngangkat kelek. Ketiaknya tidak diangkat, makruh. Maka tetap kalau betina solat, ketiaknya dirapatkan. Jadi kalau dia takbir, Allah, watas budak itulah. Nah. Ya kita nak nyebut apa ini jawab? Nak disebut ke namanya? Tak lemah lah dengar orang. Jadi orang betina ngangkat takbir batas budak itu, Allah. Jadilah. Kalau dia nyok ketinggian, nah, ngangkat ini makruh betina. Maka ini digepit, Allah, tarik baik. Allahu Akbar. Pokoknya disinggal. Ini untuk wong lanang. Tino batas budak itulah.
Ada budak tu namanya ada. Wala tabtulus salatu bihi wa in dhamma ilaihi fi'lan salisan ma'at tawali li'anna dzalika matlubun afadahu Syarqawi. Tidak batal salat dengan pengangkatan dua tangan itu, meskipun ia pastilah telah mengabungkan kepada pengangkatan tersebut akan perbuatan gerakan yang ketiga disertai dengan dilakukan secara beruntun. Karena sesungguhnya pengangkatan dua tangan itu hal yang dituntut, dikehendaki. Demikian pendapat Imam Syarqawi. Pertama, Allahu Akbar. Wasaniha, yang kedua disunatkan mengangkat tangan indar ruku', ai indal hawiyyil ruku', waktu nak ruku'. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Fayabtadi'ur rab'a fihi ma ibtida'i takbir 'inda ibtida'il huwi. Kapan mulainya? Ketika dia nak turun. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sampainya badan, sampainya juga habis takbir. Allah Karim. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Ya. Jangan bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Baru turun, nyalai. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar, nyalai. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Jadi Allahnya mulai nak turun sampai rukuk. Bacaan rukuknya bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Nah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sampai ke dulu. Lah disempurna ke dulu bentuknya, baru berbacaan. Jangan belum sampailah berbacaan. Kaget tomak ninanya tidak kata. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Subhanal azim bihamdihi. Tomak ninanya kata batal solat. Jadi mantap ke dulu. Bi ni'mati Allahu Akbar. Yakin, mantap. Subhanal rabbiyal azim. Kata tak ini? Subhanal azim bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Jadi setiap mulai gerak, mulai kalimatnya. Jangan Sami Allah, nyalai. Sami Allahu liman hamidah. Karena i'tidal itu sunat ngangkat tangan juga. Ya. Bacaan setiap gerak itu sempurna ke dulu geraknya. Geraknya dulu sempurna ke, baru bacaannya. Karena gerak dalam solat itu wajib, bacaannya sunat. Macam bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la. Ada yang pakai wa bihamdihi, ada yang tidak. Kalau kamu nyingok di YouTube itu, ada yang berani mengatakan kalau maca subhanallah wa bihamdihi tambah wa bihamdihi itu menyalahi sunnah, bid'ah hukumnya. Bid'ah hukumnya. Hukum tak ada 5, kata hukum bid'ah. Wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Kata hukum bid'ah. Mana hukum bid'ah? Bid'ah itu pacak jadi haram. Macam organ tunggal, nyanyi-nyanyian, nyoget-nyoget kalau macam itu bid'ah, bid'ah haram. Al-Quran supaya baca nyingoknya bid'ah, bid'ah sunat. Majlis taklim Nabi tak ada macam ini ngajar. Nabi ngajar tidak macam ini. Zaman Rasulullah cawisan tidak macam ini. Tidak makan mik, tidak makan kausi ini. Tidak macam ini suasananya. Jadi majlis apa ini? Bid'ah juga. Ya bid'ah juga tidak macam ini Nabi.
Nabi salat tidak di atas keramik. Nabi salat tidak di atas sejadah. Bid'ah juga. Nak nurut Nabi ni kan, sudah pakai onta. Itu ada yang di YouTube tu kan. Ada yang seorang syekh masuk mobil. Sopir tadi, hada haram, hada syaitan. Mati ke? HP hidup. Haram. Datik zaman Nabi dah ada, haram. Pegel sopir tu. Kau turun men, dengar lagi ke ada onta jumpa kau. Zaman Nabi ada tak? Haji saya aku nak nanya. Nanya apa? Zaman Nabi ada mobil? Oh tidak ada. Nah, tak ada turun men. Naiklah onta kakek kau. PK itu model itu. Sekarang ini banyak pemuda-pemuda, banyak uang-uang ni dicekoi, katik dalil. Ini bid'ah. Jadi ulama tu seolah-olah dah katik harga. Ana terus serang baik, ana tidak ada rasa ulama tidak. Ana ni cuman macokan yang di kitab disampaikan. Ana tak berani berfatwa. Ana tak berani berfatwa. Dan saat ini mungkin nak nyari ulama tu sudah tidak ada lagi. Cuman yang di kitab disampaikan. Dibaca kitab ini wa akmalhu ayar faqapi maqabilal mankibaihi. Kan dibaca ini. Ini kitab Kasyifatus saja dibaca ni. Kalimatnya ni yang paling akmal, paling sempurna. Pengangkatan tangan, mengangkat kedua tangan lurusan dengan pundaknya. Ini nulis. Ana macanya bukan fatwa aku. Ya. Jadi sekarang ini kata Kiai Syukran Ma'mun, wong Islam itu dirusak dengan dua. Satu, dibikin ragu dengan pelajaran yang sudah didapat. Kedua, dibenturkan Islam sama Islam saling kata. Ini lagi ramai di YouTube. Lagi ramai di YouTube ini. Ada cerita soal pembakaran bendera dibuka lagi. Soal habaib dibahas lagi. Soal pakaian-pakaian sekarang bukan pakaian Islam tapi itu kebiasaan orang Arab. Tadi siang anda nyingok di YouTube membahas soal, memang mungkin sudah video lama itu. Katanya bercadar itu bukannya pakaian orang Islam, tapi itu adat orang Arab untuk nutupi cantiknya mukanya sehingga tidak fitnah dipandang oleh laki-laki. Macam mana orang hitam, orang yang tua jahat masih bercadar? Siapa nak senang nyingok dia? Lah tua jahat, kan tak bagus kalimat itu. Awak ulama ngaku wong pintar, maka dibantah oleh Habib Umar bin Hafid dengan dalil, dengan dasar hukum. Jadi kebencian yang dalam hati itu, na'udzubillah. Tambah lagi yang dibenci itu sesuatu disyariatkan dari Nabi Muhammad. Padahal dia belajar kitab Sulamut Taufik. Mak mana kalau dia menghina sunnah Nabi. Wong maki siwak dikatoi, ih jorok, tai gigi kalau macam. Kalimatnya kalimat seolah-olah apa? Hati-hati yang dihina tu apa? Menghina sunnah Rasul, berarti menghina Rasulullah, menghina Rasulullah. Duduk Ami Ali. Ami Ali, duduklah. Duduklah Ami Ali. Ami Ali duduklah. Wa amma wala yubdi muhu ilan tihaihi li anna idza hadza kafahuman kibai inhana wa arsala yadaihi. Dan tidak perlu ia melanggengkan pengangkatan tangan tersebut sampai berakhirnya takbir. Karena sesungguhnya apabila ia telah menghadapkan, mensejajarkan telapak tangannya kedua pundaknya, maka itu hendaklah membungkukkan tubuh dan melepaskan kota tersebut tidak dalam posisi terangkat. Allah